Halo Indonesia, salam sehat dan tetap semangat. Kali ini kami ingin sampaikan kepada kalian tentang salah satu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang interaksi sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi sampai perubahan sosial serta konsekuensi dari interaksi tersebut. Ilmu pengetahuan ini menggambarkan fenomena sosial yang ditemui di sekeliling kita dan tanpa banyak yang tahu, ternyata terdapat disiplin ilmu yang mempelajari fenomena tersebut yaitu sosiologi komunikasi. Maka, inilah saatnya kita mulai pelajaran bersama. Menurut Burhan Bumi, sosiologi komunikasi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang ilmu komunikasi dan sudut sosiologis. Menurutnya, sosiologi komunikasi membahas tentang tinjauan sosiologis terhadap komunikasi, baik sebagai aktivitas sosial, interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, maupun efek sosial dari komunikasi dalam masyarakat tersebut. Lain dengan Burhan Bumi, Surjono Sukanto mendefinisikan sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses saling mempengaruhi para individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Maka, secara garis besar, sosiologi komunikasi merupakan ilmu yang mengamati proses komunikasi dalam interaksi sosial individu atau kelompok dalam sudut pandang sosiologi. Maka, mengapa kita perlu mempelajari ilmu ini? Karena pada interaksi sosial, komunikasi menjadi unsur penting untuk menyampaikan dan menafsirkan pesan itu sendiri. Dalam sosiologi, komunikasi menjadi salah satu unsur dari interaksi sosial selain kontak sosial. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami tentang proses sosial melalui ilmu sosiologi komunikasi. Sebab, bagaimanapun juga, kita selalu ingin adanya interaksi sosial yang positif, yaitu yang mengarah kepada kebaikan atau persatuan, ketimbang interaksi sosial negatif yang mengarah pada keburukan atau perpecahan. Fenomena sosiologi komunikasi salah satunya adalah koalisi partai politik. Dalam internal sebuah partai politik, pastinya selalu mempunyai nilai sosial tersendiri di setiap partainya, atau yang biasa disebut dengan ideologi partai. Namun, dalam pemilihan presiden, seringkali kita temui praktik koalisi dalam mengusung calon presiden dan wakil presiden. Padahal, setiap partai memiliki ideologi yang berbeda. Menjadi sebuah hal yang perlu digarisbawahi. Bagaimana bisa partai politik yang memiliki nilai sosial atau ideologi yang berbeda mampu untuk bersatu? Membentuk koalisi untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden, selain adanya undang-undang yang mengatur ambang batas pencalonan yang membuat perlu adanya praktik koalisi. Banyaknya partai politik di Indonesia membuat praktik koalisi partai sering terjadi. Namun, yang kita dalami saat ini ialah proses komunikasi seperti apa yang dilakukan oleh partai politik yang tergabung dalam satu koalisi. Pastinya, sebelum koalisi terbentuk, setiap partai politik melakukan sebuah perbincangan yang serius untuk mengurusi kepentingan politik apa yang ingin mereka dapatkan. Tentunya, dalam interaksi tersebut, partai politik membahas tentang apa usaha yang perlu dikeluarkan dan apa yang akan didapatkan dari usaha tersebut. Sebab, interaksi akan terjadi jika pelakunya memiliki sesuatu yang ingin dicapai dan mampu mengeluarkan usaha untuk mendapatkannya. Dengan meleburnya ideologi partai politik dalam koalisi, menandakan bahwa adanya interaksi positif yang mengarah pada persatuan tujuan koalisi. Faktor komunikasi menjadi penting dalam interaksi politik seperti ini.